Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara konfigurasi router Mikrotik. Oke, ini dia router Mikrotik yang akan kita konfigurasi, yaitu RB951UI 2HND. Oke. Kemudian di sini sudah tersedia juga dan di sini juga sudah tersedia switch dan laptop. Nanti kita akan konfigurasi Mikrotik dari laptop ini sampai terhubung ke internet. Dan di sini ada juga dua buah kabel ya, dan satu kabel lagi ke internet. Nah, ini dia kabel yang ke internet. Saya colokin ke Ether 1 Mikrotik. Oke, sudah saya colokin ke Ether 1 Mikrotik. Nah, di sini nomor satunya sudah hidup. Kemudian kabel ini akan saya sambungkan dari router Mikrotik ke switch. Nah, ini sudah saya sambungkan ya. Kabel dari Ether 2, ini lampu nomor 2 sudah hidup. Oke, ke switch. Oke, kemudian kita sambungkan kabel lagi ya, yang kabel kuning ini dari switch ya. Ya, ini portnya bebas karena dia switch. Ke laptop. Oke. Oke, sudah disambungkan ke laptop. Nah, jadi seperti ini topologi jaringan yang akan kita konfigurasi. Ada router Mikrotik yang tersambung ke internet melalui Ether 1. Kemudian ada switch yang tersambung melalui Ether 2 dari router Mikrotik, dan dari switch kita sambungkan ke laptop. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Oke, langsung saja kita konfigurasi dengan menggunakan Winbox. Namun di sini belum ada aplikasi Winbox, maka kita download terlebih dahulu aplikasi Winbox dari websitenya mikrotik.com. Oke, kita buka websitenya mikrotik.com. Nah, kita akan download aplikasi Winbox di bagian software. Oke, nah di sini ada Winbox. Kita download yang versi 64 bit. Oke, saya simpan di desktop. Oke, supaya gampang melihatnya. Oke, klik save. Oke. Nah, ini dia aplikasi Winbox yang barusan kita download. Nah, sekarang saya akan meremote Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Ini saya matikan dulu internetnya. Kita buka aplikasi Winbox yang baru kita download. Kemudian klik run. Oke, ini dia aplikasi Winbox. Nah, kita akan meremote Mikrotik. Nah, untuk melihat Mikrotik yang akan kita remote atau yang terhubung ke laptop, yaitu klik di bagian NICboard. Oke, maka akan kelihatan Mikrotik akan kita remote, yaitu RB951UI 2HND. Kita meremote-nya dengan menggunakan MAC address. Oke, pastikan MAC address di sini sudah sama dengan connect to di sini. Oke. Login sebagai admin, kemudian passwordnya kosong karena Mikrotik ini belum dikonfigurasi. Jadi kita masih menggunakan user bawaan dari Mikrotik, yaitu admin dan passwordnya kosong. Oke. Kemudian klik connect. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote Mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, Mikrotik akan kita konfigurasi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi Mikrotik ini sudah terhubung ke internet lewat kabel, di mana IP internetnya yaitu 10.3.3.1/24. Kemudian Ether satunya IP-nya 10.3.3.20/24. Ether 2-nya dihubungkan ke switch dengan IP 192.168.10.1/24. Nah, untuk
laptopnya sendiri yang terhubung ke switch ini IP-nya 192.168.10.2/24. Jadi ini adalah gambar topologi dari mikrotik yang akan kita konfigurasi sehingga PC atau laptop yang terhubung ke switch bisa mengakses internet. Jadi istilahnya di sini mikrotik kita konfigurasi sebagai gateway server. Oke, kita masuk ke Winbox yang sudah kita remote. Kita akan konfigurasi router mikrotik sesuai dengan topologi seperti gambar berikut ini. Nah, kita masuk dulu ke bagian sistem, kemudian identity untuk penamaan dari router mikrotik. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di identity ini kita buat nama mikrotiknya yaitu router gateway. Oke, kalau sudah apply, kemudian oke. Oke, kemudian kita masuk ke bagian interface. Kita definisikan dulu satu persatu nama dari Ethernetnya. Nah, misalnya Ether 1, kita klik 2 kali tersambung ke internet, jadi kita buat namanya internet. Apply, oke. Kemudian untuk Ether 2 tersambung ke jaringan LAN, kita buat namanya Ether 2 LAN. Apply, oke. Jadi masing-masing sudah tersambung ya melalui kabel LAN dengan tanda ada huruf R di sebelah kiri. Oke, ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita konfigurasi di bagian IP address ya, dimana IP address Ether 1-nya 10.3.3.20 dan Ether 2-nya 192.168.10.1/24. Oke. Nah, kita konfigurasi di bagian IP address. Nah, kemudian tambah, masukkan IP-nya 10.3.3.20/24. Untuk interface-nya Ether 1 internet. Kemudian apply, oke. Kemudian kita buat untuk Ether 2, klik tambah, masukkan IP-nya 192.168.10.1/24. Interface-nya Ether 2 LAN. Klik apply, kemudian oke. Nah, untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai. Nah, kemudian kita konfigurasi di bagian gateway dari router mikrotik. Cara konfigurasinya yaitu klik IP, kemudian route. Nah, di bagian route diklik tanda tambah. DST address-nya biarkan 0.0.0/0. Kemudian di sini ketikkan IP gateway. Nah, kita lihat di sini IP gateway-nya mengarah ke internet yaitu 10.3.3.1/24. Maka diketikkan di sini 10.3.3.1. Oke. Kemudian apply, oke. Nah, kemudian masukkan DNS dengan cara mengklik IP DNS. Oke. Nah, di bagian server diklik sekali, kemudian ketikkan 8.8.8.8. Ya, ini OpenDNS. Ini adalah OpenDNS dari Google. Untuk menambahkan servernya, klik tanda panah ke bawah, kemudian ketikkan 8.8.4.4. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba ping ke Google, klik new terminal di sini, new password, tekan Ctrl C. Nah, sekarang kita ketikkan ping google.com. Oke, jadi sudah jalan ke google.com, artinya router mikrotik sudah terhubung ke internet. Supaya laptop ini terhubung ke internet, kita konfigurasi dulu di bagian IP address. Oke, nah ini di klik kanan di sini, kemudian open network and internet setting, kemudian change adapter option. Yang terhubung ke
switch adalah Ethernet, maka kita konfigurasi di bagian Ethernet ini. Oke, klik kanan, kemudian properties, kemudian Internet Protocol versi 4, properties. Nah, di sini kita isikan IP address untuk PC atau laptop, yaitu 192.168.10.2. Oke, 192.168.10.2. Karena dia /24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya berarti kita isikan IP dari Ether 2, yaitu 192.168.10.1. Oke, kita isikan 192.168.10.1. Untuk DNS-nya sama, kita masih menggunakan OpenDNS dari Google, yaitu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Oke, kemudian kita nah ini sudah kita masukkan IP-nya. Oke, kemudian kita konfigurasi di bagian firewall untuk memasukkan NAT ya. Nah, untuk mengkonfigurasinya klik IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Oke, di sini kita klik tambah. Nah, chainnya adalah SRC NAT. Out interface yaitu Ether 1 Internet ya. Ini adalah interface yang terhubung ke internet. Kemudian actionnya masquerade, kemudian apply. Oke. Nah, kita sekarang coba browsing dengan menggunakan Google Chrome. Oke, kita akses detik.com. Oke, sudah bisa mengakses internet dari laptop. Oke, kalau misalnya ada komputer lain yang ingin dihubungkan ke internet lewat router mikrotik ini, maka komputer tersebut dihubungkan ke switch dengan menggunakan IP yang berbeda selain dari IP 10.2. Jadi Anda bisa menggunakan IP misalnya, jadi Anda bisa menggunakan IP 192.168.10.3/24 di komputer atau laptop yang lain yang masih terhubung ke switch. Jadi dia masih terhubung dalam satu jaringan LAN yang sama. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan konfigurasi di bagian waktu supaya router mikrotik memperoleh jam dan tanggal secara otomatis dari internet dengan syarat mikrotik sudah terhubung ke internet. Nah, untuk mengkonfigurasinya klik sistem, kemudian SNTP client. Nah, ini di enablekan. Kemudian di primary NTP server ketikkan id.pool.ntp.org. Oke, untuk sekunderinya kita buat ntp.apple.org. Oke, kemudian apply, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat di sistem, kemudian clock, maka dia akan sudah sesuai dengan jam dan tanggal sekarang ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengkonfigurasi jam dan tanggal pada router mikrotik supaya otomatis diperoleh dari internet. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian wireless. Nah, ini kita konfigurasi di bagian wireless. Jadi kalau ada klien lain yang ingin
terhubung ke internet lewat WiFi, kita bisa konfigurasi di bagian WLAN. Karena MikroTik RB951UI karena MikroTik 9 seri karena MikroTik seri 951UI2 AND sudah tersedia interface wireless. Oke, kita buka dulu wirelessnya. Kita aktifkan dulu wireless WLAN 1. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian di interface ini kita masuk ke bagian wireless. Nah, modenya kita ganti menjadi AP Bridge band 2 GHz BGN, channel width-nya 20. Oke. Untuk frekuensinya bebas, pilih salah satu. SSID-nya saya buat di sini WiFi MikroTik. Kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita buat password MikroTik ini. Password dari WiFi. Masuk ke security profile, kemudian klik tambah. Nah, di sini kita ketikkan password WiFi. Modenya dynamic case. Authentication types-nya WPA-PSK dan WPA2-PSK. Oke, di sini kita ketikkan passwordnya 123456778. 123456778. Oke, yang gampang-gampang saja ya. Ini hanya contoh ya. Namun untuk passwordnya buat sesusah mungkin. Kalau sudah apply, oke. Kemudian masuk lagi ke WiFi interface, klik WLAN 1, kemudian pilih wireless. Nah, di sini bagian security profile-nya ganti menjadi password WiFi. Kemudian apply, oke. Nah, sekarang kita tambahkan dulu IP address di WLAN 1. Klik IP, kemudian address, klik tambah. Nah, di sini kita buat IP untuk WLAN 1 yaitu 192.168.20.1/24. Interface-nya WLAN 1. Oke, apply. Kemudian oke. Kemudian kita konfigurasi DHCP client, kita buat DHCP server untuk WLAN 1. Oke, caranya klik IP kemudian DHCP server. Nah, ini fungsinya supaya setiap perangkat yang connect melalui WiFi dapat memperoleh IP secara otomatis. Oke, kita pilih DHCP setup. Nah, di sini WLAN 1, next, kemudian next. Nah, di sini tentukan berapa IP yang akan diberikan. Nah, di sini saya akan buat sampai IP 50, dari 20 sampai 50. Jadi di sini kita ketikkan 192.168.20.20 sampai 192.168.20.50. Kemudian next. Oke, DNS servernya sudah benar, next. Kemudian next. Kemudian oke. Oke, ini masih ada tanda merah, artinya belum ada yang connect. Nah, sekarang kita coba mengkonekkan lewat WiFi. Nah, ini dia sudah muncul WiFi MikroTik, kemudian connect. Ketikkan passwordnya 123456778. Oke, kemudian next. Oke, sudah connect lewat WiFi. Ini kabel yang ke internet juga saya copot. Kita coba browsing yahoo.com. Oke, sudah bisa mengakses internet lewat WiFi.
Oke, demikianlah cara konfigurasi router mikrotik RB951 UI 2HND. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.